وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita berada di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin karena di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kaum muslimin adalah senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali sambung pembahasan masih berkaitan dengan tujuan dan cita-cita kaum muslimin, yaitu bagaimana mereka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harapan kita bersama adalah bagaimana kita dihadiahkan oleh Allah dengan hadiah yang terindah, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan hal-hal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang melakukan ketaatan kepadanya. Dan di antara salah satu yang bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surga adalah mereka menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakal itu maknanya ikut Islam dikala kita berusaha menggantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara puncak daripada kalimat la ilaha illallah, dikala kita mengatakan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka di saat itulah seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah dan mereka menyandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Allah yang memudahkan urusan, mereka tahu Allah yang memberikan, mereka tahu Allah yang melarang, mereka tahu semuanya. Kalau mereka tahu, berarti mereka harus menyandarkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara salah satu kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka yang masuk surga lewat jalur VIP. Ini merupakan di antara hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, di mana Allah mudahkan mereka masuk ke dalam surga, deret langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab, dan itu khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Semua orang ingin masuk surga, ikhwatul Islam. Bahkan di antara doa yang terbaik adalah meminta surga dan takut akan api neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengarkan ada sahabat yang meminta surga berkali-kali, kemudian berlindung dari api neraka berkali-kali. Apa kata Nabi? Haulaha nudandin, haulaha nudandin. Seputar inilah permintaan kaum muslimin. Sehingga Nabi sebutkan di dalam hadisnya, sesiapa di antara kaum muslimin yang meminta surga 3 kali dalam satu hari, surga akan berbicara, ya Allah, masukkan ia ke dalam diriku. Kalau sekiranya ada seorang muslim, mereka berlindung dari api neraka 3 kali dalam satu hari, maka neraka akan berbicara, ya Allah, jauhkan dia dari diriku. Kalimat yang tak sampai 1 menit kita ucapkan, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar, wa a'udzu bika minan nar, wa a'udzu bika minan nar. Tak sampai 1 menit di ikhwatul Islam, itu adalah di antara bentuk kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa yang terbaik. Dan ini adalah doa yang terbaik, doa yang terbaik
Seolah-olah sesiapa pun yang belum berdoa dengan doa ini belum lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi SAW ajarkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW punya hajat kepada Ibunda Aisyah. Kemudian sampai ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi melihat Aisyah dalam keadaan berdoa. Lama Nabi tunggu, Aisyah belum selesai doanya. Kemudian di saat itulah setelah Ibunda Aisyah selesai, maka Nabi menyebutkan, wahai Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Hendaklah kamu mengucapkan kalimat yang terkumpul di dalam semuanya keinginan kaum muslimin. Kemudian Imam Al-Qurtubi menafsirkan kalimat ini, inilah doa yang terbaik yang mesti diingat oleh kaum muslimin. Dia agak panjang sedikit di Islam, tapi tidak mungkin kita untuk menghafalnya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan kepadamu, yang sekarang, yang akan datang, yang aku tahu, yang aku tak tahu. Wa a'udzu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung dari semua bentuk keburukan yang aku tahu dan yang aku tak tahu, yang sekarang dan yang akan datang. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah meminta kepada Allah semua bentuk kebaikan. Dan kita tak tahu apa yang Nabi minta, maka kita meminta kepada Allah, aku meminta semua kebaikan yang pernah Nabi minta. Wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang Nabi berlindung darinya. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Ya Allah, aku minta surga dan sesuatu yang bisa antarkan aku ke dalam surga, baik itu ucapan atau perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Aku berlindung dari api neraka dan yang bisa mengantarkan ke dalam api neraka dari ucapan dan perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar semua takdir yang ada pada diriku takdir yang terbaik. Sudah hafal doa ini? Nah, yang tak hafal seolah-olah mereka belum lagi berdoa kepada Allah SWT. Inilah Nabi alaiki. Apa makna alaiki? Alaiki itu maknanya wajib, mesti. Alaiki bijawami'. Karena doa kita itu panjang, isinya pendek, bahkan tak ada, bahkan mudarat. Sedangkan doa yang Nabi sebutkan semua terbaik, dan inilah doa yang terbaik. Makanya Islam, sebagian para ulama menyebutkan, usahakan cari doa ini, karena ini puncak daripada segala doa. Terkumpul semua kebaikan di dalamnya, berhindar dari semua keburukan di dalamnya. Dan di antara isi doanya, ya Allah, aku ingin masuk surga dan semua yang bisa mengantarkan aku ke dalam surga. Karena kita tidak tahu ibadah apa yang dimudahkan oleh Allah kita masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berlindung dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka nanti Islam hendaklah kita cari, karena ini adalah puncak daripada segala doa. Sama dengan istighfar, ikhwatul Islam. Apa puncak dari segala istighfar? Apa puncak dari segala istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Itu puncak dari segala istighfar. Sesiapapun yang mengucapkan kalimat ini, semua bentuk macam istighfar ada di dalamnya. Begitu juga puncak daripada segala doa ini. Maka usahakan nanti untuk menghafal. Sanggup untuk menghafal insyaAllah? Berapa hari? Setengah hari atau 1 hari? Semoga Allah mudahkan nanti kita menghafalnya ya. Cari. Ini adalah doa daripada doa, segala doa disebut dengan jawami'ul kalim. Dan di dalamnya ikhwatul Islam ada salah satu permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Karena tujuan kita datang ke Madinah, tujuan kita datang ke Tanah Haram, tidak lain tidak bukan adalah agar Allah ampunkan dosa, agar Allah masukkan ke dalam surga, agar Allah hindarkan kita semua dari api neraka. Semua kita tujuan sama, semua kita. Maka dikala kita datang ke Tanah Haram Makkah Madinah, kita berlelah, berletih. Semalam tidur berapa jam?
Mungkin ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Pukul 3 sudah datang ke Nabawi, pukul 2 sudah datang ke Masjidil Haram. Tujuan kita sama. Semoga dengan amalan yang sedikit ini Allah mudahkan kita semua masuk ke dalam surganya, dan semoga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang masuk surga deret jalur VIP, itu bahasa kitanya. Kalau kita istilahkan dengan bahasa kitanya kelas bisnis, bahkan jalur VIP, V-nya 5 kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Maknanya mereka tidak melewati apa yang dilewati oleh manusia lainnya. Karena semua manusia akan melewati 3. Petang kemarin di khotbah maghrib kemarin kita telah menyebutkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Nabi berada di mana di akhirat? Sirat. Yang pertama Nabi berada di Sirat. Yang kedua Nabi berada di Mizan. Yang ketiga Nabi berada di Telaga. Karena semua ini kita akan lewati. Tidak ada manusia yang tidak melewati telaga Nabi. Tidak ada manusia yang tidak melewati Mizan. Tidak ada manusia yang tidak melewati Sirat, kecuali orang ini. Kecuali yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Uridat alayya al-umam, diperlihatkan kepadaku di akhirat semua umat diperlihatkan kepada Nabi. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-raht. Aku nampak Nabi, umatnya hanya ar-raht. Ar-raht itu maknanya jumlah antara 3 sampai 9 orang. Antara 3 sampai 10 orang disebut dengan rahtun. Maknanya umatnya terlebih dari 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Ada nabi yang umatnya 1 orang dan 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang umatnya tak ada. Dan contohnya Nabi Ibrahim, tidak ada umatnya. Kemudian izrufi aliyya sawadun azim. Kemudian tiba-tiba saya nampak umat yang banyak. Saking banyaknya hitam, maknanya banyak. Kemudian fadhanantu annahum ummati. Aku kira itu adalah umatku. Faqila li hadha Musa wa qaumu. Maka malaikat mengatakan ini bukan umatmu wahai Muhammad, ini umat Nabi Musa. Kemudian fanazartu fa ila sawadun azim. Kemudian aku nampak yang lebih jauh lebih banyak. Maka itulah umatku. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Ketika Nabi diperlihatkan kepadanya semua umatnya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan ketika Nabi melihat umat tadi yang begitu banyak, ada di antara mereka yang jumlahnya 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Tidak melewati proses yang tadi kita sebutkan. Karena ingat, sesiapapun yang dihisab maka pasti diazab. Sehingga Ibunda Aisyah, dari jalur Ibunda Aisyah menyebutkan man husiba udzib. Karena hisab itu sendiri bagian daripada azab. Hisab itu maknanya kita ditanya oleh Allah semua keburukan yang pernah kita buat. Kalau ada orang yang memperlihatkan keburukan kita ikhwatul Islam, itu mempermalukan namanya. Kita malu bahkan itu azab namanya, siksa batin. Jadi azab itu bukan hanya masuk neraka saja. Kalau semua orang, contoh, kalau semua orang kampung tahu kalau kita berbuat salah, kira-kira tersiksa atau tidak? Tersiksa ikhwatul Islam. Itulah disebut dengan azab. Siapapun yang dihisab maka akan diazab. Karena hisab itu sendiri adalah azab. Walau hisab itu ada 2. Ada disebut dengan arad, ada disebut dengan hisab. Arad itu ikhwatul Islam, orang dibacakan semua keburukannya oleh Allah Azza wa Jalla. Wahai fulan, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini, disebutkan semua keburukannya. Kemudian dia mengaku, betul ya Allah, aku buat. Setelah selesai Allah sebutkan semua keburukannya, Allah pun mengatakan, hari ini aku tutup semua keburukan kamu. Aku maafkan dosa dan kesalahan kamu. Dan tempatmu sebenarnya di dalam api neraka, aku ganti menjadi tempat di dalam surga. Itulah Ar-Rahmanur Rahim. Itulah disebut dengan arad. Allah hanya bacakan keburukan yang kita lakukan, tapi Allah tutup karena kita selalu beristighfar. Salah satunya adalah Sayyidul Istighfar yang tadi kita sebutkan. Makanya Sayyidul Istighfar itu ikhwat Islam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu.
A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Sambungannya wa abu'u bi dzambi, apa maknanya? Wa abu'u bi dzambi, ya Allah aku akui semua kesalahan yang pernah aku buat. Itu yang terpenting. Semua kita buat salah, buat dosa. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita selalu mengakui dosa dan salah tersebut kepada Allah. Maka di antara doa yang terbaik, sebutkan semua salah dan dosa. Ya Allah, dulu aku seperti ini, kemudian engkau berikan nikmat aku minta maaf, aku bertaubat, aku beristighfar. Karena apabila kita demikian, nanti di akhirat juga seperti itu, ikhwatul Islam. Allah mengatakan dosa kita, kita pun mengatakan iya. Kita tak mengingkari. Itu disebut dengan arad, hanya dibacakan sahaja, tapi tidak disiksa. Kemudian Allah tutup dan Allah mengatakan, ini tempat dudukmu di dalam api neraka. Ini sebenarnya, tapi aku ganti dengan tempat duduk di dalam surga. Makanya tak ada di antara kita yang masuk surga dengan amalannya. Tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Tapi semua kita masuk surga dengan karunia dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Salat subuh ini tak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Terlalu sedikit ibadah yang kita buat, terlalu banyak dosa yang kita kerjakan. Tapi amalan itu ikhwatul Islam penyebab masuk surga. Dan kita tak boleh beramal kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita bisa sholat subuh di sini? Karena Allah yang mudahkan. Allah bagi kesehatan, Allah bagi kemudahan. Kemudian Allah mudahkan kita beribadah, Allah mudahkan kita pula masuk ke dalam surganya. Itu disebut dengan arad. Yang kedua ikhwatul Islam disebut dengan hisab. Hisab ini berat ikhwatul Islam. Hisab itu sendiri bagian daripada azab. Dan nanti akan kita ceritakan tentang masalah hisab ini, karena ceritanya panjang ikhwatul Islam. Tapi hisab itu adalah azab. Ditanya satu-satu. Bahkan ada yang dipertontonkan, dipermalukan sesuai dengan apa yang dia buat dulu di dunia. Nah, Nabi pernah menyebutkan ada umat Nabi, jalur VIP tadi yang kita sebutkan, jumlah mereka 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tentu kita bertanya ikhwatul Islam, 70.000 ini kira-kira kita masuk atau tak masuk? 70.000 dari umat Nabi, kira-kira kita masuk atau tak masuk? Masuk atau tak masuk kira-kira? Masuk. Sahabat saja berapa jumlahnya sahabat? Sahabat itu jumlahnya maksimal 130.000. Berarti kita masuk atau tak masuk? Macam mana tak masuk? Dia jumlah 70.000. Sahabat saja sudah 130.000. Tapi alhamdulillah ada hadis yang kedua. Di dalam hadis ini disebutkan satu riwayat saja, karena dia ada beberapa riwayat. Riwayat yang kedua ikhwatul Islam, ini bonus dari Allah Azza wa Jalla. Riwayat yang kedua, bahwa dari 70.000 ini, setiap 1.000 dari 70.000 dikalikan 70.000 lagi. Berarti berapa jumlahnya? Ngantuk ya? Coba hitung-hitung dulu. Dari 70.000 ini, yang tadi disebutkan masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab, setiap 1.000 dari 70.000 kali lagi 70.000. Berapa jumlahnya? 49 juta. Berapa? 49? Fix semua mengantuk. Miliar. 4.900.000. Tadi Fatul Islam, anggaplah 5 juta. Anggaplah 5 juta. Kira-kira 5 juta ini kita masuk atau tak masuk nih? Allahu a'lam. Coba tengok sahabat berapa tadi? 130.000. Baik. Setelah sahabat apa namanya? Tabi'in. Tabi'in itu masuk di dalamnya Imam Abu Hanifah, masuk di dalamnya ulama-ulama yang kita tahu, ulama mazhab atba'ut tabi'in. Jumlah mereka berapa tuh kira-kira? Belum lagi generasi setelahnya. 5 juta pun ikhwatul Islam. Kalaupun 50 juta, kita belum tentu masuk lagi. Karena umat Nabi itu paling banyak. Bahkan sekarang saja umat kaum muslimin berapa jumlahnya? Mungkin 2 miliar kurang lebih. Banyak ikhwatul Islam. 5 juta tak cukup. Baik. Ada hadis yang ketiga. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya, yaitu Allah 3 cidukan. Ini bahasa dari hadisnya. Tahu arti cidukan? Cidukan ya, cidukan. Cidukan itu artinya Islam 3 cidukan. Maknanya
Allah akan ambil makhluknya, hambanya sesuai dengan keinginannya. Berarti ada harapan masuk atau tidak? Ada. Tapi mesti harus ada syaratnya. Maknanya ikhwatul Islam, ternyata hadis ini tak terikat dengan jumlah, tapi terikat dengan syarat. Selama syarat ini ada pada kita, maka kemungkinan masuk. Tapi kalau syaratnya tak ada, berarti hilang. Maka kita jalurnya jalur ekonomi, tidak jalur bisnis yang tadi kita sebutkan. Maknanya ikhwatul Islam, kita akan melewati tahapan yang tidak mudah. Di akhirat itu tahapannya tak mudah. 50.000 tahun di padang mahsyar itu bukan waktu yang singkat ikhwatul Islam. Matahari dekat sangat dari kita, 1 mil, 1,6 kilo. Kita dibangkitkan dalam keadaan tak ada sandal, tak bersunat, tak ada pakaian. Kemudian 50.000 tahun kita tak tahu apa yang kita buat. Kemudian di saat itulah, setelah itu baru hisab. Dan hisab itu bukan sedikit ikhwatul Islam. Setiap kita ditanya satu-satu oleh Allah, mulai dari apa yang ia buat semenjak dia balik sampai meninggal. Maka itu disebut dengan hisab. Sehingga perjalanan akhirat itu adalah perjalanan yang panjang, sulit bagi mereka yang jauh dari Allah, mudah bagi mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan selama mereka berada dalam kehidupan dunia. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi menyebutkan hadis ini, Nabi SAW berdiri, Nabi sebutkan, kemudian Nabi selesai. Nabi tak sambung. Sehingga para sahabat mereka gaduh lah, istilah gaduh itu ikhwatul Islam, mereka cari tahu apa sih, siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab. Mereka pun mulai berbicara, mungkin mereka itu adalah mereka yang sahabat Nabi. Mungkin mereka yang lahir dalam Islam tak pernah melakukan kesyirikan. Mungkin. Tapi mereka tak tahu jawabannya, saking penasarannya. Kemudian di saat itulah Nabi kembali keluar sambil mengatakan, mereka yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, yang pertama sifatnya humul ladina la yastarqun, mereka yang tak pernah minta diruqyah. Ruqyah itu boleh atau tak boleh? Boleh. Dianjurkan, bukan boleh lagi, dianjurkan. Meminta ruqyah boleh atau tak boleh? Meminta boleh juga, tapi hilang sedikit rasa kepada ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ruqyah itu ikhwatul Islam adalah obat yang paling bagus. Karena ruqyah itu dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meruqyah anak-anak, meruqyah orang sakit, meruqyah orang demam, ruqyah orang kena jin, gangguan jin. Ruqyah itu adalah obat yang terbaik. Kita meminta ruqyah berarti kita minta tolong kepada orang lain. Meminta ruqyah itu maknanya meminta tolong kepada orang lain agar orang tersebut ruqyah kita atau ruqyah anak kita. Kenapa tidak sifat ini ada ikhwatul Islam? Karena apabila kita sudah meminta tolong kepada orang lain, berarti kita lupa minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya dia tak salah, tapi kurang rasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ruqyah itu adalah obat yang terbaik. Jadi kita harus bedakan ikhwatul Islam antara meruqyah dengan meminta diruqyah. Meruqyah itu ibadah terbaik. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Sesiapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Salah satunya ruqyah. Makanya kalau ada orang yang ingin diruqyah, jangan sampai mereka minta ruqyah dulu. Tapi usahakan kita yang tawarkan ruqyah, saya nak ruqyah dia. Selesai. Karena kalau dia mengatakan tolong ruqyah saya, itu habis. Makna habis, tak masuk ke dalam hadis ini. Pada ruqyah itu obat ikhwatul Islam. Kenapa tak masuk dalam? Karena masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab itu syaratnya tak ringan. Yaitu mereka yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minta ruqyah pun tak masuk. Yang menyebabkan seseorang itu hilang syaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yaktawun. Yaktawun itu kalau dulu berobat dengan kai. Kai itu besi panas ikhwatul Islam. Karena kalau sudah berobat dengan kai pasti sembuh. Nah, kita kiaskan kepada zaman sekarang. Kalau kita datang rumah sakit ini pasti sembuh. Sama. Kalau kita mengatakan kalau kita berobat kepada ustaz, kepada dokter ini pasti sembuh. Sama. Berarti mereka yang seperti ini tak masuk jalur VIP yang tadi kita sebutkan. Dia tidak salah, tapi rasa ketergantungan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun.
Wala yatatayyarun itu maknanya ikhwatul Islam, mereka yang tidak pesimis dengan sesuatu. Kalau orang dulu pesimis dengan burung. Jadi kalau nak buat sesuatu, burung, tengok burung. Kalau ke kanan tanda baik, kalau ke kiri tanda buruk. Macam itu kita juga. Kalau ada burung hantu, ini pertanda buruk. Berarti kalau seperti itu tak masuk. Contoh misalnya kalau ada angka 2, angka 2 itu angka pembawa sial, tak masuk. Ini mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung ya. Tapi ini contoh saja. Nanti kalau kita ambil gambar 3 orang, mesti ambil gambar itu 4 orang, foto. Karena kalau 3 orang, 1 mati. Semuanya akan mati. Tapi kalau ambil 3 orang, 1 mati, 2 hidup. Itu tak masuk. Kalau kita ada yang kawin di awal bulan, itu akan celaka. Berarti tak masuk. Semua itu disebut dengan tatoyur. Kalau kita berniaga, mesti ada doa 1000 dinar. Berarti tak masuk. Kiaskan kepada semuanya. Berarti syaratnya ringan atau berat? Puncaknya ikhwatul Islam wa ala rabbihim yatawakkalun. Puncaknya daripada sifat tersebut, mereka yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan yang kita dengan istilah tawakal. Itulah mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Karena Allah ingin hati kita ini diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawakal itu ikhwatul Islam bukan berarti kita tak berbuat, kita berbuat, tapi yang diizinkan oleh syariat, yang tidak merendahkan diri kepada manusia. Ada sesuatu yang syariat izinkan, tapi yang merendahkan diri kepada manusia, tolong saya bantu ini, buat ini, dia tak salah. Tapi yang merendahkan diri kepada manusia, ia lupa merendahkan diri kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya kita tak boleh merendahkan diri kepada manusia, merendahkan diri kepada yang menciptakan kita semua. Karena semua kita sama. Yang membezakan kita iman dan takwa. Kan kita selalu contohkan. Ikhwatul Islam, kita kenal dengan Khadir. Khadir, tahu Khadir? Atau Khidir lah bahasa kitanya. Dia Khadir. Khadir itu tahu siapa Khadir? Khadir itu ikhwatul Islam, seorang budak berkulit hitam. Tapi ia diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran karena iman dan takwa yang ada di dalam dadanya. Kita tahu Luqman Hakim, surat Luqman, tahu surat Luqman? Siapa yang kenal dengan Luqman? Luqman itu ikhwatul Islam, dia guru dari Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman itu lebih, kalau ada bahasa ininya, lebih bijaksana dari ayahnya Daud. Dan Allah yang sebutkan demikian. Nabi Sulaiman lebih bijaksana dari ayahnya Daud, karena kedua-duanya sama-sama raja dan nabi. Nabi Daud adalah raja dan Nabi Daud adalah nabi, utusan Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman adalah raja dan dia juga utusan Allah Azza wa Jalla. Mana yang paling bijaksana antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Mana? Dua-duanya bijaksana, tapi lebih Sulaiman. Kenapa? Karena gurunya adalah Luqman. Nah, Luqman Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tahu kita Luqman itu siapa? Luqman itu hamba sahaya budak. Dia tinggal antara Mesir dan Sudan. Kalau sekarang. Jadi sebuah daerah namanya Nubah. Dia tinggal di sana, ya Islam. Dia budak, hitam, legam, pekat, hidung pesek, rambut keriting. Tapi ia ada dalam Al-Quran namanya, karena dia adalah seorang hamba yang beriman dan bertakwa. Semua kita sama. Makanya tak boleh merendahkan diri kepada sesiapapun. Ustaz, tolong saya Ustaz. Kita tak menyalahkan kalimat ini. Kiai, tolong saya Kiai. Kita lupa, ya Allah, tolong saya, bantu saya, mudahkan urusan saya. Mana kalimat yang terbaik kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Itu dia. Kita tak mengatakan salah atau tak betul, tapi kita ingin betul-betul puncak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mana yang lebih bagus doanya ikhwatul Islam? Ya Allah, aku adalah hamba yang penuh dengan dosa dan salah. Atau yang kedua, Ustaz doakan saya karena saya banyak salah dan dosa. Mana yang bagus? Yang satu, yang kedua. Kalau kita tahu yang satu, kenapa kita tak buat? Kita
tanah haram, itulah tugas kita bersama. Menangis, memohon, merintih, mengemis, dan menyebutkan semua kesalahan yang kita buat. Ya Allah, aku hamba yang lemah, Engkau zat yang maha kuat. Aku hamba yang penuh dengan dosa, Engkau adalah zat yang memaafkan. Aku adalah hamba yang fakir, Engkau zat yang maha kaya. Sebutkan semua kekurangan yang kita punya, dan sebutkan kesilapan kesalahan yang kita lakukan. Kemudian ujung-ujungnya seperti doa Sayyidina istighfar, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kita pun mengatakan, ya Allah, kalau Engkau tidak ampunkan dosaku, siapa lagi yang akan ampunkan dosaku? Kalau Engkau tidak sayangi diriku, siapa lagi yang sayangi diriku? Kalau Engkau tidak berikan kepadaku rahmat dan kasih sayang, siapa yang bagi kepadaku rahmat dan kasih sayang? Kalau Engkau tidak mudahkan urusanku, siapa lagi yang akan memudahkan urusanku? Kalau Engkau tidak memberikan kepadaku rezeki, kepada siapa aku minta rezeki kecuali kepada Engkau yang maha memberi rezeki? Itu kalimat mengadu kepada Allah, itu yang Allah inginkan kita untuk mengucapkannya. Itulah puncak tawakal. Makanya tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam, berobat dengan kain, meminta ruqyah, itu tak salah. Tapi dia tak sampai kepada puncak tawakalnya. Dan itulah yang diinginkan dalam agama. Makanya ikhwatul Islam, sekarang kita sebutkan ke dalam contoh. Karena kita semua ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Coba kita tengok ikhwatul Islam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ada yang tak tahu atau salah paham atau ingin bertanya, langsung sila ya. Ini contoh dari Nabi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahina. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nampak ada seseorang yang punya apa nama ini kalau diletak sini? Gelang lah. Min sufur. Sufur itu ada yang dari benang, ada yang dari pakaian, ada yang dari nuhas, tembaga, ada yang dari, pokoknya bentuk macam-macam lah bentuknya. Ada yang diletak di sini, ada yang diletak di sini, ada yang diletak di pinggang, ada yang diletak di badan. Nabi pernah melihat orang seperti ini. Dalam riwayat yang lain yang Nabi lihat itu Imran itu sendiri. Karena Imran itu dulu ayahnya adalah pemuka jahiliyah. Karena ini Imran hidup di zaman jahiliyah. Kemudian dia letak itu ikhwatul Islam. Maka Nabi tanya, apa itu wahai Imran? Minal wahina. Oh, ini untuk tangkal, ini untuk jimat, agar tak ada yang kacau, tak ada yang ganggu. Minal wahina, untuk obat. Karena kan ada orang yang sakit, kemudian obatnya apa? Obatnya letak benang atau letak tembaga di tangannya. Karena kalau letak tembaga, benang, kain, maka nanti akan sehat. Apa kata Nabi? Inzi'ha la tazilka illa wahna. Tanggalkan semuanya, tanggalkan. Karena itu tidaklah menambah kecuali semakin sakit, bukan sehat. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kamu meninggal, padahal ini sahabat, kalau kamu meninggal dan itu masih ada, maka kamu tidak akan pernah beruntung untuk selama-lamanya. Ini merupakan di antara salah satu contoh ikhwatul Islam kurangnya tawakal seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka perlu ada sesuatu yang jaga dirinya. Baik itu benang. Bahkan sekarang kita contohkan ikhwatul Islam, contoh misalnya kita ada cincin. Cincin itu biasanya batu akik. Ini akik ini banyak kadangnya. Ini mahal. Dia harganya mungkin tak mahal, tapi yang mahal itu penghuninya kadangnya. Ini tangkal luar biasa. Itu masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak bahas hukum. Kita bahas karena kita ingin semua masuk ke dalam surga dengan jalur yang tadi kita sebutkan ikhwatul Islam. Karena Allah ingin kalau kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya secara mutlak. Sehingga kalimat yang paling Allah suka itu ikhwatul Islam adalah kalimat hasbunallah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Sesiapapun yang mengucapkan kalimat ini, bahkan siapa yang mengucapkan kalimat ini ikhwatul Islam? Sama dicontoh. Yang mengucapkan kalimat ini dua orang. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Kisah dua-duanya sama. Karena memang selalu kita sebutkan
kisah para nabi sebelumnya, itu semua dialami oleh Nabi SAW. Makanya banyak kalau ceritakan tentang Nabi Ibrahim, karena kisah Nabi Ibrahim, Nabi juga alami. Banyak kalau ceritakan tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Musa dialami oleh Nabi. Banyak kalau ceritakan tentang Nabi Isa, karena sama, semuanya sama. Waktu dan zaman yang tak sama itu saja. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarin kita cerita Nabi Ibrahim kan ada orang yang paling jenius, pintar. Pada akhirnya dia dibakar oleh kaumnya. Ini cerita kemarin atau sebelumnya? Saya lupa ya. Kemarin ya, kalau tak salah. Subuh kemarin kita cerita tentang Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar itu ikhwatisam. Api itu tak padam selama 5 hari 5 malam. Jadi bukan api yang kecil, api yang paling besar. Bahkan orang pun tak sambut dekat dengan api tersebut. Sehingga dengannya Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api menggunakan menjanik. Menjanik itu kalau bahasa kitanya ketapel besar itu. Jadi di apa bahasa kitanya? Menjanik, dilemparkan sampai ke dalamnya. Itu menjanik namanya, ketapel besar. Dan pakaian Nabi Ibrahim ditanggalkan. Kemudian dikala Nabi Ibrahim demikian ikhwatul Islam, datang malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Wahai Ibrahim, kalau kamu mau satu tiupan api ini padam, malaikat Allah Azza wa Jalla, satu tiupan api padam. Maknanya kalau malaikat mengatakan apapun yang kamu suruh kami lakukan. Kalau engkau suruh kami hancurkan mereka semua, hancur semua mereka, hancur. Kalau kamu mau. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kepadamu wahai malaikat aku tak mau. Tapi aku mau minta tolong kepada. Coba bayangkan, kalau sekiranya Nabi Ibrahim terima tawaran para malaikat, kira-kira salah atau tak salah? Salah atau tak salah? Tak salah ikhwatul Islam. Tapi dia ingin mengajarkan kepada semua umat manusia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau dia mengadu, minta tolong kepada malaikat tak salah. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Kepada aku tidak. Tapi kepada Allah, iya. Apa yang terjadi? Maka di saat itulah Allah mengatakan, ya narukuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah selamat, dingin dan selamat. Dingin tanpa selamat bisa meninggal. Bahkan orang yang Islam lebih banyak meninggal di musim dingin daripada di musim panas. Musim panas mengganggu, musim dingin membinasakan. Jadi kita ada musim panas atau musim dingin? Panas atau dingin? Panas susah ke masjid. Kalau dingin, itu disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ikhwatul Islam. Musim panas, musim dingin, kedua-duanya nafas dari neraka Allah Azza wa Jalla. Karena neraka mengatakan kepada Allah, akala ba'di ba'da. Ya Allah, yang satu memakan yang lain. Saking panasnya, maka Allah izinkan neraka bernafas 2 kali. Nafas di musim panas, nafas di musim dingin. Dingin itu juga bagian daripada azab. Makanya hipotesa musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas mungkin mengganggu maknanya mungkin panas dan mengganggu. Tapi musim dingin mencelakakan. Terlepas daripada itu semua hipotesa, kalau tak percaya nanti coba umrah di musim dingin lagi. Bila umrah di musim dingin? Atau nanti cari ya, bulan 12, bulan 1, musim dingin. Terkhusus di kota Madinah. Makanya Nabi berpesan sesiapapun yang datang ke kota Madinah, yang pertama kali harus mereka lakukan adalah sabata. Dalam riwayat yang lain, sabara. Sabar atau tetap. Jangan pernah mengeluh baik di musim panas atau di musim dingin. Jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat yang tak disukai oleh Allah. Apapun yang terjadi selama di Madinah, maka bersabarlah. Karena Nabi menyebutkan tak ada yang bersabar kecuali Allah bagi syafaat atau Nabi bagi syafaat di akhirat kelak. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, coba kita tengok Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kepada wahai malaikat saya tak mau, tapi saya mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ibrahim tak salah kalau meminta tolong kepada malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Ibrahim mengucapkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah yang tolong saya. Dan contoh yang kedua, agar kita tahu apa itu tawakal. Contoh yang kedua hipotesa,
Karena Nabi juga ucapkan kalimat ini. Bila Nabi ucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cerita Nabi juga sama dengan Nabi Ibrahim. Dikala dia diburu, dikala berada di Taif, kemudian datang malaikat. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi mengadu juga kepada Allah. Padahal kalau Nabi minta tolong kepada malaikat, habis Taif habis. Dan kalau Taif habis, kita tak pernah lagi tahu yang namanya Taif. Dan tak akan pernah berjalan lagi ke sana. Kalau Nabi minta tolong kepada malaikatnya, tapi Nabi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat hasbunallah, itu puncak daripada tawakal. Sehingga ikhwatul Islam, salah satu contoh tawakal yang lain. Ini kisah yang lain ya. Dikala terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu ada dua. Perang Uhud itu ada dua. Yang pertama perang Uhud yang kita tahu, yaitu dikala hari Jumat. Nabi SAW setelah Jumat, Nabi berbincang dengan semua para sahabat. Wahai sahabatku, orang-orang musyrikun, mereka hampir sampai ke Madinah. Apa yang kita buat? Kita tunggu Madinah, karena Madinah seluas Masjid Nabawi ini. Maknanya kita tetap di sini. Kita buat benteng, pagar dan yang semisalnya. Atau kita keluar. Maka sahabat jawab, ya Rasulullah, kami keluar, kami ingin keluar. Dan yang jawab ini adalah mereka yang dulu tak ikut dalam perang Badar. Karena sesiapapun yang ikut perang Badar diampunkan dosanya apapun yang dia buat setelahnya. Sehingga orang-orang sebagian sahabat yang tak ikut, mereka ingin menutupi kekurangan kesalahan, maknanya menutupi, ingin mengejar kekurangan yang ada. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, jangan kita tunggu di Madinah, kita keluar, agar mereka mengatakan kita bukan pengecut. Maknanya kita keluar, kita songsong mereka keluar, kita temui mereka di sana, di luar. Maka dikala Nabi mendengarkan kalimat ini, Nabi masuk ke bilik Aisyah. Nabi pakai baju besi, Nabi pakai mi'far. Mi'far itu penutup kepala. Dan kita harus tahu, tawakal itu apa maknanya. Tawakal itu bukan tak melakukan apa-apa. Nabi adalah imamnya orang-orang yang bertawakal. Tapi kalau saat perang, Nabi juga pakai baju besi. Nabi juga pakai tutup kepala. Kalau ada orang yang perang tanpa pakai baju besi, tanpa persiapan, itu apa namanya? Ustaz, saya nak berjihad kemana misalnya? Saya nak berjihad ke tempat fulan. Dia pun masuk pesawat, muntah-muntah. Belum lagi angkat senjata, masuk pesawat pun sudah. Itu bunuh diri namanya. Itu bukan tawakal namanya, paham ya ikhwatul Islam? Tawakal itu bukan tak buat sebagai ikhwatul Islam. Orang yang penuh dengan bertawakal itu adalah Nabi. Nabi kalau kurang, Nabi bawa baju besi. Semua para sahabat demikian ikhwatul Islam. Agar kita tak menyalahkan tawakal itu apa maknanya. Makanya pernah ada orang yang datang ikhwatul Islam ke kota Madinah. Kemudian diletak unta depan Masjid Nabawi tanpa diikat. Kemudian dia masuk. Apa kata Nabi SAW? Kenapa untamu tak diikat? Ya Rasulullah, saya bertawakal. Saya bertawakal. Apa kata Nabi? Iqtilha, summa tawakkal. Ikat dulu untamu, baru bertawakal. Contoh misalnya, saya nak pergi jauh, saya pergi ke sana ke sini, saya tinggalkan keluarga dan istri. Kemudian kita pun ditanya, apa yang kalian tinggalkan untuk anak dan istri? Oh, Ustaz, saya tinggalkan mereka Allah. Tawakal itu bukan tawakal, bunuh diri namanya. Zalim namanya. Tawakal itu buat persiapan dulu, setelah itu baru menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya ada orang yang ada punya kereta mobil, kemudian dia tak kunci, kemudian esok hilang, itu bukan tawakal namanya. Itu namanya menawarkan barang kepada orang yang mau ambil. Bahkan bisa jadi tak disebut dengan pencurian. Bisa disebut, paham ya? Pencurian itu kalau tempat barang sudah disimpan baik-baik, di tempat di semuanya, kemudian diambil juga baru mencuri. Tapi kalau ada mobil yang tak dikunci letak di bawah, itu bukan pencurian namanya, kita yang salah namanya. Itu dalam syariat Islam demikian keadaannya. Terlepas daripada itu semua ikhwat Islam, maka Nabi katakan kepada orang ini, ikat dulu untamu baru bertawakal. Agar kita tak salah paham apa makna tawakal. Karena puncak daripada ibadah adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah sebutkan orang makhluk yang paling bertawakal kepada Allah adalah burung. Apa kata Nabi SAW? Lau tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr.
kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah seperti bertawakalnya, kalau betul-betul kalian bertawakal kepada Allah, maka Allah bagi rezeki kalian sebagaimana Allah bagi rezeki burung. Makhluk yang paling bertawakal adalah burung. Sehingga ada disebutkan dalam hadis yang lain, yadkhulun nas al-jannah afidatuhum ka afidatut tayr, akan masuk dalam surga lelaki perempuan yang hatinya sama dengan burung. Maknanya mereka puncak tawakal. Kan tadi kita menyebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi sebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Berarti akan masuk dalam surga lelaki yang hati mereka sama dengan hati burung. Makanya kalau orang yang terbaik di dalam surga kan apa namanya? Jiwa kita itu ada 3. Yang pertama ruh, yang kedua nafsun, yang ketiga haya. Ada 3 bentuknya. Haya, kehidupan, itu untuk makhluk seperti pepohonan dan yang semisalnya, itu haya namanya, dan haya itu akan hilang. Yang kedua nafsun. Nafsun itu untuk makhluk yang tak berbicara, berarti hewan, binatang dan yang semisalnya, itu nafsun namanya. Nafsun itu juga akan lenyap. Sedangkan untuk manusia namanya adalah ruh. Ruh itu tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Ruh tak akan mati selama-lamanya. Yang mati itu adalah jasad saja. Nah, ketika seseorang nanti meninggal, kemudian ruhnya diambil oleh malaikat, kemudian ruhnya berada di mana? Ini khusus untuk orang-orang yang taat. Ruhnya berada di mana? Berada di mana? Di atas. Di atas itu di mana? Di dalam surga. Di dalam surga itu di mana? Di mana? Kalau tak tahu kita tutup. Di mana? Berarti esok kita sambung. Esok kita sambung. Jadi Pak sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Ini penting ya Pak Islam, karena kita ingin seperti itu. Kita ingin ruh kita nanti di sana. Tapi karena kita tak tahu, berarti esok kita sambung lagi. Pak Islam sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Kita ingatkan selalu kepada kaum muslimin bahwa waktu syuruk 46 ya. 46 maknanya tambah lagi 5 sampai 7 menit. Tambah lagi 5 sampai 7 menit. Baru disebut dengan sholat sunat syuruk. Dan sholat sunat syuruk itu ikhwatul Islam disebut dengan sholat sunat syuruk, dan pahalanya besar. Pahalanya adalah sama dengan haji yang sempurna. Haji yang sempurna, haji yang sempurna 3 kali Nabi ulang. Nah, pahala kalau banyak berarti syaratnya berat. Kalau pahala banyak berarti syaratnya berat. Contoh datang ke Masjid Nabawi, pahalanya lebih dari 1000. Kira-kira syaratnya berat atau ringan? Berat di kota Islam, mesti datang ke sini, mesti keluar duit, mesti tinggalkan kerja, tinggalkan keluarga, sehingga dikala kita datang kita dapat pahala yang besar, sehingga semua yang kita keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Begitu juga sholat sunat syuruk. Sholat sunat syuruk itu syaratnya yang pertama itu harus sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Yang kedua, setelah subuh dia tak keluar masjid, dia berzikir. Dan zikir yang terbaik adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Itu zikir mutlak yang terbaik. Bahkan Al-Quran dinamakan dengan zikir. Inna nahnu nazzalna az-zikir. Kami yang turunkan zikir. Karena orang yang baca Quran itu berarti mereka telah berzikir kepada Allah. Maka baca Quran yang terbaik ada 2. Yang satu selepas subuh, yang satu selepas asar. Itu kalau kita nak ada anak-anak yang nak hafazan Quran, maka nak cukup 2 waktu ini ambil. Kamu sekolah di mana sila? Kamu nak ambil jurusan apa sila? Tak ada masalah. Kamu nak jadi dokter, jadi pilot, nak jadi apapun, tapi 2 waktu ini tak boleh dibuang. Yang pertama lepas subuh, yang kedua lepas sama asar. Maka 2 ini waktu terbaik untuk berzikir, dan zikir terbaik adalah baca Quran. Yang nak ingin hafal Quran, cari 2 waktu ini. Karena 2 waktu ini adalah waktu yang terbaik. Makanya di dalam masjid berzikir, syarat pertama sholat subuh berjamaah, syarat kedua dalam masjid, syarat yang ketiga berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan zikir yang terbaik adalah baca Quran. Dan semoga duduknya kita di sini adalah bagian daripada zikir tersebut. Kemudian yang keempat adalah tak boleh batal wuduknya. Tak batal wuduknya, baik itu dengan tidur atau dengan buang angin.
Itu batal wudhu. Kalau tidur ikhwatisam, tidur itu ada dua. Ada tidur yang posisinya tidur, ada tidur yang posisinya tak tidur. Paham? Ada tidur yang posisinya tidur. Macam mana tidur posisi tidur? Tentang apa lagi? Menyandar. Menyandar kan posisi tidur. Menyandar di tiang, di apalah namanya. Itu posisi tidur. Kalau tidur posisi tidur, maka wudhu batal. Tapi kalau tidur bukan posisi tidur, apa contohnya? Duduk tapi mengantuk-ngantuk. Ya macam kita lah. Berarti batal wudhu atau tak batal? Tak batal. Itu keadaannya. Jadi keadaan wudhu batal karena tidur tak pernah batalkan wudhu. Tidur tak pernah batalkan wudhu. Yang batalkan wudhu karena kita tak tahu apa yang terjadi di kala kita tidur. Itu saja. Kalau kita tidur tahu apa yang terjadi. Kadang kita buang angin kita tak tahu. Kadang kita memegang sesuatu kita tak tahu. Jadi tidur bukan membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu karena kita tidak tahu apa yang terjadi di kala kita tidur. Maka dari situ para ulama bagi dua. Kalau tidur dalam posisi tidur, maka batal wudhu. Kalau tidur dalam posisi duduk, macam contohkan seperti tadi kita salat subuh. Kita datang pukul 3. Dari pukul 3 sampai pukul 4, apa yang kita buat? Tidur. Sambil duduk. Sambil tunggu salat. Banyak kaum muslimin karena mereka penat, lelah, tidur baru jam 12. Jam 3, jam 2 sudah siap-siap mandi. Jam 3, pukul 3 sampai ke masjid. Sampai di masjid mengantuk. Tapi dia dalam keadaan duduk, maka tak batal wudhunya. Ya? Karena dia berada dalam posisi tak tidur. Kemudian syarat yang kelima berarti tidak batal wudhunya. Syarat yang keenam, salat 2 rakaat. Kalau syarat ini lengkap baru disebut dengan salat sunat syuruk. Tapi kalau salah satunya hilang, maka tak disebut dengan salat sunat syuruk. Salat apa namanya? Duha. Salat apa namanya? Duha. Namanya duha. Karena waktu syuruk dan waktu duha sama. Perbezaannya di syaratnya sahaja. Kalau syarat lengkap namanya syuruk. Kalau syarat hilang namanya duha. Karena duha itu waktunya sama dengan syuruk. Dan akhir duha itu adalah sebelum zawal. Zawal itu 10-15 menit sebelum duhur. Sebelum zawal itu adalah duha yang terbaik. Maka kalau kita datang ke Masjid Nabawi nanti sholat duhur, setengah jam sebelumnya sudah sampai di Masjid Nabawi, masih ada masa 15 menit untuk sholat duha. Manfaatkanlah 2 rakaat, 4, 6 dan yang semisalnya. Karena itu waktu yang terbaik. Maka oleh karena itu, ikhwatul Islam, tunggu berapa menit tadi? Kalau di musim panas, dia tak lama, 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena siang itu singkat. Kalau musim dingin, itu sampai 10 menit. Kita tunggu. Kenapa? Karena siang itu panjang. Musim panas itu malamnya singkat. Subuh jam 4. Maghrib jam 7. Berarti dari pukul 4 sampai jam 7. Kalau musim dingin, subuh itu jam 6. Jam 6.30 baru selesai subuh. Kalau maghrib jam 5.30, jam 6. Jadi singkat. Sehingga syuruknya panjang lagi. Waktu untuk menunggunya. Itu yang membezakan antara musim dingin dan musim panas. Karena itu semua dikembalikan kepada matahari. Maknanya Islam ini pembahasan fikih kemana-mana kita bahas ya. Intinya Islam, jangan sholat dulu sampai kita tunggu 5-7 menit setelah masuk waktu syuruk. Dan alhamdulillah masih ada mungkin 2 atau 3 menit lagi. Dan ingat syaratnya tak boleh bergerak dari tempat duduk ya. Jadi nanti setelah ini langsung duduk mungkin 2 menit 3 menit dulu. Kemudian setelah itu baru kita sholat syuruk supaya kita dapat pahala sama dengan haji yang sempurna. 3 kali Nabi ulang haji sempurna, haji sempurna, haji sempurna. Karena syaratnya tak ringan berat, harus 6 syarat yang tadi telah kita sebutkan. Sampai di sini pembahasan bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurang ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata salah, kalimat yang kurang tepat, nasihat yang mungkin kurang bagus kami menyampaikan, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal. Kalau ada di antara kita yang sakit, ya Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang berada dalam kesulitan, kesusahan, berikan kemudahan dan kelancaran. Kalau ada di antara kami yang berhutang, mudahkan untuk melunaskan hutang-hutangnya. Kalau ada di antara kami yang meninggal, terima amal ibadah kami. Jadikan perkuburan kami taman di antara taman-taman surga.
Terima amal ibadah kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami, jadikan umrah kami umratan mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban mafurah. Kalau ada yang meninggalkan tanah haram Makkah Madinah ingin pulang ke kampung halamannya, mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Berikan kesempatan berkali-kali agar kami selalu datang ke tanah suci. Berikan keberkahan dalam harta kami, dalam usaha kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, dalam anak dan keturunan kami. Berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Berikan kekuatan untuk istiqamah dalam agama. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di Masjid Nabawi di kota Madinah. Kumpulkan kami bersama di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.